Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami, sahabat kelas ternak. Ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara breeding dan fattening. Pernah nggak sih kalian itu bingung memilih ketika mau beternak kambing itu pilih breeding atau fattening? Nah, di video kali ini kita akan membahas keuntungan dan kekurangan daripada breeding dan fattening itu sendiri. Nah, dari itu jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas seputar breeding. Nah, breeding itu sendiri itu adalah mengembangbiakkan. Jadi kita itu memelihara kambing jantan dan kambing betina untuk dikawinkan dan untuk diambil anaknya. Nah, nanti kita akan menjual anaknya itu sebagai keuntungan kita. Untuk breeding sendiri itu melakukan seperti halnya kita itu investasi jangka panjang, karena waktunya itu 1 tahun itu kambing bisa beranak 2 kali dan rata-rata itu adalah 2 ekor. Keuntungannya pastinya kita bisa menjual indukan juga bisa, kambing jantan juga bisa, dan tentunya anaknya. Kemudian yang kedua yaitu kita bisa mengetahui stabilitas soal harga, karena ini tidak mematok kita harus menjual di bulan ini atau menjual minggu ini, enggak. Ini kita bisa mengaturnya sendiri. Ketika harga jual tinggi, kita bisa baru jual. Itu keuntungan daripada breeding. Tapi kekurangannya yaitu daripada breeding itu tentang pertama memerlukan biaya yang sangat tinggi. Tentunya modal itu karena kita harus membeli indukan, membeli pejantan, dan membuat kandang versi breeding, karena breeding dan fattening itu berbeda kandangnya. Karena untuk kandang breeding sendiri itu memerlukan kandang yang sangat-sangat yang layak. Kemudian untuk breeding sendiri kita itu harus sangat telaten, karena kita bukan hanya merawat indukan, bukan hanya merawat pejantan, tetapi semuanya, dari pejantan yang harus kuat, kemudian indukan yang harus siap untuk dikawinkan, dan terlebih juga untuk anakan yang sangat-sangat itu rawan, atau di usia 1-3 bulan itu rawan untuk kematian. Kedua yaitu fattening. Fattening ini adalah penggemukan. Penggemukan sendiri ketika kita itu membeli kambing di usia 6 atau 8 bulan, kemudian kita memelihara dalam jangka waktu 3 atau 4 bulan, kemudian kita jual. Nah, itulah yang namanya penggemukan. Nah, keuntungan daripada penggemukan itu adalah tidak memerlukan biaya yang sangat besar. Kita hanya perlu membeli kambing siap untuk digemukkan, kemudian kandang yang tidak terlalu bagus, maksudnya tidak seperti kandang breeding yang harus dengan kriteria dan fasilitas yang layak. Kemudian perputaran uang tentunya lebih cepat, karena 3-4 bulan kita sudah bisa memanennya. Kan tapi untuk kekurangannya itu juga sangat banyak sekali. Yang pertama, harga itu bisa naik turun tergantung nanti ketika ada momen atau gimana. Kalau kita sudah waktunya panen kemudian tiba-tiba harga itu turun, ya mau tidak mau kita harus tetap menjualnya. Ya, dalam hitungan itu adalah rugi. Di dalam penggemukan sendiri kita harus pinter-pinter mengatur komposisi pakan yang bagus, karena kalau pakan itu tidak bagus, 1 bulan lewat kambing kita tidak naik bobotnya, itu juga termasuk kita akan mengalami kerugian. Kemudian yang selanjutnya kekurangannya yaitu ketika kita memberikan pakan dengan complete feed, tentunya pakan khusus penggemukan untuk kambing rawan sakit, karena di pakan complete feed itu sendiri itu mengandung
protein dan konsentrat yang sangat tinggi. Kalau itu tidak sesuai komposisi, kambing bisa mengalami sakit bahkan kematian. Nah, di sini perbandingannya itu adalah breeding itu kita bisa invest atau untuk yang sabar itu bagus untuk breeding karena jangka waktunya sangat panjang. 1 tahun itu 2 kali beranak, masa kawin 5 bulan sekali. Dan anaknya rata-rata 2 ekor. Kalau kita jual 1 ekor kambing indukan itu bisa menghasilkan 4 ekor anak dalam setahun. Kemudian yang fattening itu perputaran waktu cepat, 3-4 bulan kita bisa jual atau kita bisa panen. 1 ekor kambing kita beli 1 juta, kemudian dalam jangka 3-4 bulan naik 10 kilo, daya jualnya 2,3 juta, itu kita sudah untung 1 ekor 800 sampai 1 juta. Itu per ekornya. Kalau kita mempunyai banyak kambing atau beberapa ekor itu lebih baik, berarti untung kita lebih banyak. Nah, jadi di sini intinya breeding dan fattening itu semuanya sama-sama bagus. Tinggal kita menempatkan komposisi kita itu layaknya itu beternak breeding atau fattening. Mungkin cukup sekian video ini tentang breeding dan fattening. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika kalian ingin bertanya-tanya seputar peternakan, silahkan cantumkan atau berkomentar di video ini. Kami insya Allah akan menjawab satu persatu. Oke.